kurang lepas. Allah. Kula iki yakin Pak Onol. Kula jenenge kesel banget. Kula wingi patang dina teng Sumatera niku jarak tempuhnya 11 jam. Akhirnya terpaksa nyewa helikopter, anginnya kenceng. Jadi pusing rasanya. Tadi saya sampai Jakarta jam 5 udah berangkat dari Medan. Begitu landing, saya capek banget. Saya bilang sama anak-anak asisten, Abah pulang ke Jogja ya. Jangan bah, ada pengajian ini Pak Onol. Onol siapa? Onol Indramayu. Terus acaranya apa? Nikahan. Kalau Abah pulang gimana? Kasihan nanti Onol nangis. Orang nangis baik elek apa meneh nangis ya kayak gini. Makanya aku datang ke sini Pak Onol karena cintaku padamu. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Sampai rasa ngoni. Ini juga kalau lagi kesel tetap berangkat tuh bukan apa Mas. Saya kadang-kadang begini loh Pak. Saya itu kalau cuman mau enaknya tok ya Bapak Ibu. Ya saya cukup ngaji. Saya di endorse sama beberapa BUMN di Indonesia. Minimal sebulan saya di endorse sama BUMN itu 5 tempat. Saya ngaji bersama pejabat artis di Jakarta di TV selesai. Sampai teman saya bilang begini, kenapa sih Gus harus belusuan ke Kalimantan, Sulawesi, ke Sumatera, macam-macam. Ya karena nyuwun sewu. Kalau hanya untuk berbicara kepentingan saya toh, aku nih Jakarta rampung Pak. Tapi kadang-kadang kalau niku mesake, orang begitu banyak datang ke pondok minta jadwal. Per hari itu ratusan yang minta jadwal. Apalagi kalau Sabtu Legi malam Minggu pahing di pondok itu, Masya Allah. Orang ribuan minta foto. Makanya kadang-kadang istri saya ngeluh, wah mau istirahat. Enggak. Yang pengen saya sampaikan ke anak-anak muda satu nih. Wa malladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Betul? Makanya nggak ada sesuatu yang instan. Bahkan bikin mie instan saja harus direbus dulu. Betul Bu? Makanya saya ditanya begini, bisa nggak sih Allah itu membuat kita bahagia tanpa harus berusaha? Oh bisa. Bisa nggak Allah membuat kita mendapatkan sesuatu tanpa bekerja? Bisa. Tapi Allah mengajarkan kepada kita apa? Ngopo-ngopo disit nembe entuk niku luwih apik tinimbang mboten apa-apa ngerti-ngerti entuk. Contoh, Andre sama Anggraini kelon dhisik nembe meteng. Lah, itu lebih menyenangkan daripada meteng tanpa kelon. Betul enggak Andre? Iya, kelon dhisik. Meteng ngono baru apik. Bener Anggraini? Cie-cie guyu-guyu cie. Pengen punya anak berapa, Nduk? 12. Masya Allah. Anaknya 7. Anak pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya gampang. Fatihah. Gampang semua. Amin. Nah, nasihat saya untuk kalian berdua, Mas Andre dan Anggraini. Apakah nikah itu tidak ada masalah? Oh pasti ada masalah. Pernikahan pasti ada masalah. Bagaimana tidak ada masalah? Kakak adik yang sama bapak ibunya itu masih bisa bertengkar. Apalagi suami atau istri itu jelas orang lain. Makanya saya pesan, pasangan yang pada akhirnya bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Saya ulangi, bapak ibumu yang tua-tua kayak Pak Onol sampai hari ini mampu bertahan dengan keluarganya, bukan berarti tidak ada masalah dengan istrinya. Pak Onol ini pasti punya masalah dengan istrinya sampai tidak sempat ngerok kumisnya. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Dunia akhirat. Yang bertahan bukan yang benar-benar cocok,
tetapi yang berusaha untuk saling mencocokkan. Makanya saya bilang apa ketika pernikahan Deddy Corbuzier? Saya bilang banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Istri, seorang perempuan mengatakan mencari suami yang soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Jangan mencari tapi menjadi. Kamu menjadi soleh, kamu menjadi solehah. Insya Allah anakmu soleh solehah. Amin. Gak mungkin namanya hidup gak ada persoalan tuh gak mungkin, Bu. Gus Miftah urpe kepenak temen ngalor ngidul kayak kiye. Niku miturut jenengan. Maka kenapa ada istilah wang sinawang? Saya melihat jenengan lebih enak dibandingkan saya, atau sebaliknya saya melihat Pak Onol urpe penak temen rata lunga-lunga mendina nang omah karo bojone kelan-kelon meteng bae. Gus Miftah minggat terus kelone kapan? Loh, hidup saya itu apa-apa cukup, Mas. Ya enggak cuma satu, kelon. Karena aku jarang di rumah. Mbok nikah lagi, Gus? Oh tidak, saya tipe suami setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow, setia. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera.